Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gita Tia Gita, Ikvina Kurnia Dewi, Neneng Nura, dan Dwi Ana Supiatus akan menjelaskan materi tentang zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Sedangkan hadis yaitu sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Tentang perintah dan ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat dapat kita lihat dalam ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34. Hikmah zakat menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa dan lemah papa untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. 2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul dikala melihat orang-orang di sekitarnya yang berkehidupan cukup apalagi mewah. 3. Dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia. 4. Dapat menunjang terwujudnya kemasyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip umat yang satu, kesamaan derajat, hak dan kewajiban persaudaraan Islam. 5. Menjadi unsur dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. 6. Menambah perwujudan solidaritas sosial, pembukaan persaudaraan Islam, mengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antar golongan kuat dan lemah. 7. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seseorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis, dan dapat menciptakan situasi yang tentram, aman, lahir dan batin. Pengertian infak. Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lain. Sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah, bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran dan bahkan sekedar senyuman. Zakat adalah bentuk pengeluaran yang sudah ada ketentuannya dari Allah dan Rasul. Macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat ini wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebanyak 1 sok atau kurang lebih 2,7 liter berupa beras atau makanan pokok. 2. Zakat profesi. Hasil profesi merupakan sumber pendapatan orang-orang masa kini, seperti pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, dan notaris. 3. Zakat mal atau zakat harta. Zakat yang mencakup hasil perniagaan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas, dan perak. 4. Zakat perusahaan. Zakat perusahaan bersifat kolektif dari pemilik atau pemegang saham. Setelah kita belajar tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, dan hikmah zakat, sekarang kita belajar tentang cara menghitung zakat. Kategori zakat emas dan perak. Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak yaitu logam atau batu mulia dan mata uang. Simpanan seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya, itu semua juga ada zakatnya. Dan nisab dan kadar zakat emas, perak dan uang itu nisabnya 20 dinar, itu tentang emas. 1 dinarnya 4,25 gram. Maka nisab emas adalah 20 dikali 4,25 gram, yaitu 55 gram. Lalu yaitu nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham yaitu 2000,975 gram. Maka nisab perak adalah 200 dikali 2975 gram.
sama dengan 595 gram. Nah, sekarang kita menghitung tentang perhitungan zakat pertanian. Zakat pertanian yaitu meliputi beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain. Maka nisabnya yaitu 750 gram dari hasil pertanian tersebut. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan nisabnya yaitu 815 kg untuk beras dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah. Itu kalau makanan pokok. Tetapi jika hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Ini juga dibedakan tergantung dengan cara penanamannya. Jika pertanian tersebut diairi, maka kadarnya 5%. Tapi kalau tidak diairi, murni dari sungai dan lain-lain, itu kadarnya 10%. Nah, itu tentang zakat pertanian. Sekarang kita ke zakat peternakan. Zakat peternakan yaitu meliputi kambing dan domba, sapi dan kerbau atau unta, dan juga ayam, unggas, ikan itu juga ada zakatnya. Semua itu tergantung dari jumlah miliknya. Lalu yang selanjutnya adalah zakat perusahaan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif dari pemilik atau pemegang saham. Kenapa kok dikatakan sama? Karena menurut para ulama kontemporer, perusahaan pada hakikatnya suatu unit bisnis yang kegiatannya adalah perdagangan yang dapat terbentuk firma, perusahaan dagang, CV, koperasi, PT, dan sebagainya. Maka pola hitung zakatnya, zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan atau neraca yang menggunakan kewajiban lancar atas aktivitas lancar. Lalu apa landasan hukum zakat perusahaan? Landasan hukumnya sama seperti zakat profesi, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, dan ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya Abu Bakar Siddiq telah menulis surat yang berisikan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya yang berisikan tentang zakat. Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung, karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat, maka keduanya harus dikembalikan secara sama. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut pada awalnya hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak. Akan tetapi para ulama mengaplikasikan sebagai kias untuk pengkongsian atau persekutuan yang lain. Berdasarkan hadis ini, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha kemudian menjadi badan hukum. Sebab di antara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan pihak luar, dan menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan ditanggung bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah dalam bentuk zakat. Tetapi di luar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan dan nisabnya. Lalu yang selanjutnya yaitu zakat profesi. Dasar hukum zakat profesi sendiri yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah atau zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan keringanan dan kelaparan. Hadis riwayat Tabrani. Lalu juga ada sabda Rasulullah,
Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, ia akan merusak harta itu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Baihaqi. Lalu, profesi apa saja yang diharuskan untuk berzakat? Contohnya seperti pegawai negeri atau pegawai swasta, konsultan, dokter, notaris, dan lain-lain. Para ahli fikih kontemporer juga bersepakat bahwa hasil profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Mengingat zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin di antara mereka, dengan artian sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu bagaimana ketentuan zakat profesi? Zakat profesi memang belum familiar di kalangan kajian keilmuan Islam klasik. Maka dari itu, hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias atau analogi atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.